Laporan keuangan konsolidasi adalah laporan gabungan antar induk dan anak, yang dimana dalam laporan tersebut terdapat masalah-masalah khusus. Masalah khusus tersebut yaitu 1. Laba antar perusahaan, 2. Obligasi antar perusahaan, 3. Saham preferred dan saham biasa anak, 4. Dividen saham anak. Laba antar perusahaan dibagi menjadi 2, yaitu 1. Laba atas persediaan, yaitu penjualan persediaan antar induk dan anak. 2. Laba atas aktiva yang disusutkan, yaitu penjualan aktiva antar induk dan anak. Laba atas persediaan dibagi menjadi 2, 1. Penjualan oleh induk, 2. Penjualan oleh anak. Penjualan oleh induk menjual persediaan ke anak. 1. Penguasaan kepemilikan atas anak 100%, 2. Penguasaan kepemilikan atas anak kurang dari 100%. Semua penguasaan di atas, baik menggunakan metode equity maupun metode cost, sistem pencatatan adalah sama. Di sini ada contoh pertama, penjualan oleh induk penguasaan 100%. Induk menjual kepada anak barang dagangan seharga 10.000. Harga memperolehnya adalah 6.000, yang berarti labanya adalah 4.000. Dalam jurnalnya itu, persediaan di debit di anak dan tereliminasi 4.000 di kredit. Saldo konsolidasi aktif persediaan menjadi 6.000 di debit. Lalu kredit LED induk tereliminasi 4.000 di debit. Saldo konsolidasi aktif persediaan menjadi 0. Contoh penjualan oleh anak, penguasa 100%. Anak menjual kepada induk barang dagang seharga 10.000, harga memperolehnya adalah 6.000, yang berarti labanya adalah 4.000. Yang pertama itu pakai metode equity, yang dimana persediaan di debit ditaruh di induk dan tereliminasi 4.000 di kredit. Lalu saldo konsolidasi akun persediaan menjadi 6.000 di debit. Lalu LED anak tereliminasi 4.000 di debit. Lalu penguasaan pakai metode cost, yang dimana persediaan di debit induk taruh 10.000 dan tereliminasi 4.000 di kredit. Akun persediaan konsolidasi 6.000 di debit. Lalu kredit LED anak tereliminasi 4.000 di debit. Selanjutnya penguasaan 80% menggunakan metode equity, yang dimana persediaan di debit taruh di induk 10.000 tereliminasi kredit 4.000 dan akun persediaan saldo di debit 6.000. Lalu LED induk di kredit tereliminasi di debit 3.200 dan LED anak tereliminasi di debit 800. Penguasaan kurang dari 80% dengan metode cost, yang dimana persediaan debit 10.000 di induk tereliminasi di kredit 4.000 dan akun saldo persediaan konsolidasi di debit 6.000. Lalu LED anak kredit tereliminasi 4.000 di debit. Yang kedua ada laba atas aktiva yang disusutkan. Yang pertama itu ada penjualan oleh induk, yang mana dibagi menjadi 2, yaitu penguasaan 100% dan penguasaan di bawah 100%. Baik penguasaan 100% dan penguasaan di bawah 100%
baik menggunakan metode equity dan metode cost itu sistem pencatatannya adalah sama. Contoh soalnya sebagai berikut. Induk menjual kepada anak peralatan seharga 10.000, harga perolehannya adalah sebesar 6.000 dan umur ekonomisnya adalah 4 tahun. Yang berarti labanya adalah 4.000 dan penjualan per tahunnya adalah 1.000. Maka jurnalnya sebagai berikut akan saya bacakan. Pada tahun perolehan itu akun yang di debit itu ada akun peralatan yang dimana ditulis di anak 10.000 dan akan dieliminasi di kredit sebesar 4.000 dan sisa neraca konsolidasinya 6.000 di debit. Akun yang di kredit itu ada akumulasi penyusutan dan LED induk, di mana LED induk dieliminasi sebesar 4.000. Dan untuk jurnal tahun pertama itu akun yang di debit itu ada peralatan sebesar 10.000 dan akan dieliminasi di kredit sebesar 4.000 dan sisa neraca konsolidasi 6.000 di debit. Akun yang di kredit diantaranya ada akumulasi penyusutan dan akan dieliminasi sebesar 1.000 di debit, dan ada akun LED induk dieliminasi sebesar 3.000 di debit. Yang kedua ada penjualan oleh anak yang dibagi menjadi dua, yaitu penguasaan 100% dan penguasaan di bawah 100%. Contoh soalnya sebagai berikut. Anak menjual kepada induk peralatan seharga 10.000 yang mana harga perolehannya adalah 6.000 dan umur ekonomisnya adalah 4 tahun. Yang berarti labanya adalah 4.000 dan penyusutan per tahunnya adalah 1.000. Berikut jurnalnya untuk tahun perolehan, di mana akun yang di debit ada akun peralatan sebesar 10.000 akan dieliminasi di kredit sebesar 4.000 dan saldo neraca konsolidasinya 6.000 di debit. Akun yang di kredit ada akumulasi penyusutan dan LED induk, di mana saldo LED induk akan dieliminasi sebesar 4.000 di debit. Dan untuk jurnal berikutnya yaitu jurnal pertama, di mana penguasaan 100% menggunakan metode ekuitas. Keterangannya ada akun yang di debit yaitu peralatan sebesar 10.000 akan dieliminasi sebesar 4.000 di kredit dan saldo neraca konsolidasi sebesar 6.000 di debit. Akun berikutnya yang dikredit adalah ada akumulasi penyusutan dieliminasi sebesar 1.000 di debit. Akun berikutnya ada LED induk dieliminasi sebesar 3.000 di debit. Jurnal berikutnya ada penguasaan 100% menggunakan metode cost, di mana ada akun peralatan sebesar 10.000 yang akan dieliminasi sebesar 4.000 di kredit dan neraca konsolidasinya 6.000 di debit. Akun berikutnya di kredit adalah akumulasi penyusutan sebesar 1.000 di debit dan akun LED anak sebesar 3.000 di debit. Yang berikutnya ada jurnal untuk penguasaan 80% dengan metode equity, yang mana ada akun peralatan sebesar 10.000 akan dieliminasi sebesar 4.000 di kredit dan saldo neraca konsolidasi 6.000 di debit. Akun berikutnya di kredit adalah akumulasi penyusutan sebesar 1.000 dan akan dieliminasi. Akun berikutnya ada LED induk sebesar 2.400 di debit dan akan dieliminasi, dan selanjutnya ada akun LED anak sebesar 600 di debit akan dieliminasi. Yang berikutnya ada tahun pertama untuk penguasaan 80% menggunakan metode cost, di mana ada akun peralatan sebesar 10.000 dan akan dieliminasi sebesar 4.000 di kredit dan sisa neraca konsolidasinya adalah sebesar 6.000 di debit. Akun berikutnya yaitu akumulasi penyusutan, yang mana akan dieliminasi sebesar 1.000 di debit. Akun LED anak akan dieliminasi sebesar 3.000 di debit. Yang ketiga ada obligasi antar perusahaan. Pada masalah obligasi antar perusahaan, metode pencatatannya hanya dibedakan berdasarkan pada yang pertama penjualan oleh induk dan yang kedua penjualan oleh anak. Contoh soal penjualan oleh induk akan saya bacakan. Induk mengeluarkan obligasi 1.000 lembar saham seharga Rp100 dengan jangka waktu 10 tahun. Anak membeli 100 lembar dengan harga Rp9.400. Maka jurnalnya akun investasi obligasi sebesar 1.400 dan akan dieliminasi di kredit sebesar 9.400.
Akun berikutnya yang dikredit adalah utang obligasi sebesar 100.000 dan akan dieliminasi sebesar 10.000 di debit. Akun berikutnya ada diskonto obligasi sebesar 8.000 dan akan dieliminasi sebesar 800 di kredit. Akun berikutnya ada LYD induk akan dieliminasi sebesar 200 di debit. Yang kedua ada penjualan oleh anak. Contoh soalnya sebagai berikut. Anak mengeluarkan obligasi sebanyak 1.000 lembar seharga Rp100. Jangka waktu 10 tahun. Induk membeli 100 lembar dengan harga Rp11.000. Maka jurnal yang akan dicatat adalah untuk tahun pertama ada akun di debit investasi obligasi sebesar 11.000 yang akan dieliminasi sebesar 11.000 di kredit. Akun kredit yaitu utang obligasi sebesar 100.000 yang akan dieliminasi sebesar 10.000 di debit. Akun premi obligasi sebesar 8.000 akan dieliminasi sebesar 800.000 di debit. Akun LYD anak akan dieliminasi sebesar 200 di debit. Yang selanjutnya itu adalah saham preferen dan saham biasa anak. Sifat saham preferen terbagi menjadi 4. Yang pertama itu tidak kumulatif dan tidak berpartisipasi, yaitu di mana klaim terhadap kekayaan bersih perusahaan sebatas nominalnya saja. Yang kedua itu kumulatif dan tidak berpartisipasi, yaitu klaim terhadap kekayaan bersih perusahaan sebatas nominalnya dan mempunyai hak atas dividen. Yang ketiga itu tidak kumulatif dan berpartisipasi penuh, yaitu hak atas dividen hanya apabila perusahaan mengalami laba saja. Yang keempat, kumulatif dan berpartisipasi penuh, di mana mencakup hak atas kekayaan bersih dan juga laba. Berikut adalah contohnya. Struktur modal anak adalah sebagai berikut. 6% saham preferen, yaitu sebanyak 5.000 lembar dengan harga Rp10 per lembarnya, maka diakumulasi menjadi 50.000. Lalu ada saham biasa sebanyak 10.000 lembar dengan harga Rp100 per lembarnya, maka diakumulasi menjadi 100.000. Agio saham biasa sebanyak 5.000 dan laba yang ditahan sebanyak 45.000, maka modal anak adalah sebanyak 200.000. Untuk sifat yang pertama itu adalah tidak kumulatif dan tidak berpartisipasi. Berikut adalah perhitungannya. Nominal saham preferen sebesar 50.000 dan saham biasa sebesar 100.000, maka jumlah nominal saham ada 150.000. Lalu ada agio saham sebesar 5.000 pada saham biasa dan laba yang ditahan 45.000 untuk saham biasa, sehingga jumlah struktur modal anak adalah sebanyak 200.000. Yang selanjutnya itu adalah sifat kumulatif tidak berpartisipasi, di mana ada nominal saham preferen sebesar 50.000 dan saham biasa sebesar 100.000 seperti sebelumnya. Yang berbeda adalah di mana laba ditahan ini masih dimiliki oleh saham preferen sebesar 6%, sehingga laba yang ditahan oleh saham preferen adalah 6% dikali dengan nominal saham preferen sebesar 3.000. Lalu yang selanjutnya ada sifat tidak kumulatif berpartisipasi penuh. Di sini ada nominal saham preferen dan saham biasa yang masih sama seperti sebelumnya. Agio saham juga hanya dimiliki oleh saham biasa. Yang berbeda adalah laba yang ditahan. Laba yang ditahan ini adalah sebesar 5/15 dikali 45.000 untuk saham preferen. Sementara sisanya 10/15 dikali 45.000 adalah milik saham biasa. Yang selanjutnya adalah kumulatif dan berpartisipasi penuh. Nominal saham dan agio sahamnya masih sama seperti sebelumnya. Yang berbeda adalah laba yang ditahan, di mana untuk laba yang ditahan pada sifat ini ada dua, yaitu yang 6% dikali dengan nominal saham preferen yaitu 3.000 dan ditambah dengan 5/15 dikali 42.000. 42.000 adalah sisa dari 45.000, yaitu jumlah laba ditahan dikurangi dengan laba yang ditahan milik saham preferen, sehingga 5/15 dikali 42.000 adalah 14% untuk saham preferen dan 10/15 dikali 42.000 adalah 28.000 milik saham biasa. Yang terakhir adalah dividen saham anak, di mana pemberian dividen oleh anak berupa saham yang tidak berpengaruh terhadap kepemilikan induk. Contohnya, induk membeli 400 lembar saham anak dengan kurs 175%. Posisi modal anak adalah sebagai berikut, yaitu modal saham sebanyak 500 lembar dengan nominal Rp100 per lembarnya, sehingga
jumlah nominalnya adalah 50.000. Laba yang ditahan sebesar 27.500. Pada tahun tersebut, anak memperoleh laba sebesar 12.500 dan membagikan bonus 50% dari modal yang telah beredar. Untuk pencatatan jurnalnya, yang pertama itu metode equity. Kalau dalam metode equity itu ada jurnalnya, yaitu investasi pada anak di debit sebesar 10.000 dan laba rugi sebesar 10.000 di kredit. Dapat 10.000 ini adalah dari laba anak dikali dengan 80% kepemilikan induk. Sedangkan dividen saham atau stok dividennya dari 400 menjadi 600 lembar hanya dicatat dalam suatu memo. Mendapat angka 400 menjadi 600 lembar ini didapat dari jumlah lembar saham PT Induk dikali dengan 50% bonus menjadi 200 ditambah dengan jumlah lembar saham yang dimiliki Induk 400. Lalu untuk metode cost-nya tidak ada jurnalnya, tetapi dividen saham atau stok dividen dari 400 menjadi 600 lembar dicatat dalam suatu memo.